Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, mumpung masih jam istirahat dan aku juga nggak makan siang. Hari ini aku mau flashback sesuatu yang mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk nonton videonya ya. Jadi untuk subscriber lama yang udah pernah nonton video-video aku sebelumnya, mungkin udah tahu cerita ini. Walaupun video-video lama itu aku take down ya teman-teman. Jadi aku nggak menyisakan video lama. Video lamanya udah aku take down semua karena aku merasa tidak nyaman untuk melihat wajah aku di kamera ternyata. Jadi aku putuskan untuk uh, bikin video itu pakai masker. Jadi teman-teman, aku itu mengalami berbagai macam gangguan reproduksi. Tapi si gangguan reproduksi ini yang pertama kali aku alami itu adalah kista endometriosis atau kista coklat. Aku juga udah melakukan serangkaian pengobatan, uh, baik dengan medis maupun alternatif. Tapi ternyata si kista endometriosis ini memang ya akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi selama kita masih dalam usia reproduksi atau kita masih haid ya teman-teman. Aku flashback sedikit. Jadi aku melakukan operasi kista endometriosis yang pertama kali di tahun 2015 bulan September. Nah, yang keduanya itu adalah bulan September 2017. Serangkaian pengobatan kayaknya udah sering banget aku lakukan. Ada yang sempat hilang, pernah hilang cuman bertahan 3 bulan. Tapi habis itu muncul lagi. Nah, hari ini yang ingin aku bagikan adalah kesembuhan aku akhir-akhir ini dari si kista endometriosis tersebut. Mudah-mudahan ya memang gak balik lagi ya, walaupun ya seperti yang tadi aku bilang, kemungkinan kembalinya itu selama aku masih haid, menstruasi, ya dia masih mungkin banget akan kembali lagi. Tapi alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini itu memang yang jelas si gangguan yang diakibatkan dari kista endometriosis ini memang sudah tidak ada teman-teman. Walaupun pelan-pelan tapi dia memang berangsur-angsur bener-bener hilang, lama kelamaan dia hilang. Jadi kalau misalkan dulu aku ngerasain nyeri yang sangat hebat yang bener-bener mengganggu kualitas hidup aku, pada saat ini aku tidak lagi merasakan gangguan-gangguan tersebut. Mungkin teman-teman subscriber lama aku udah tau lah hal ini gitu. Nah, di tahun 2019 pun teman-teman aku sempat mencoba mau operasi lagi. Operasi ngangkat kista endometriosis ini. Aku udah sampai di tahap konsul di radiologi, konsul anestesi, konsul jantung dan paru gitu. Tapi tinggal nentuin tanggal untuk operasinya, hati aku kayak berubah gitu. Duh, aku nggak mau operasi lagi deh gitu, karena aku ingat kalau aku operasi lagi cadangan telur aku itu akan semakin terjun bebas, karena melakukan 2 kali operasi aja itu sudah menyebabkan aku jadi perempuan yang miskin akan telur. Jadi cadangan telur di ovarium aku itu bener-bener sangat miskin lah istilahnya. Dan aku ingat untuk perempuan dengan endometriosis ini diusahakan hanya mengalami 1 kali operasi selama hidupnya, sedangkan aku sudah mengalami 2 kali operasi. Akhirnya hati aku enggak deh, aku nggak mau operasi lagi gitu, dan aku pindah dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit yang lainnya ya, yang berlabel rumah sakit infertilitas, rumah sakit eksekutif, dengan biaya yang bagi aku tinggi banget pada saat itu. Seharga 1 mobil itu habis untuk di rumah sakit tersebut, dan ternyata memang kalau Tuhan belum izinkan itu juga gagal juga gitu. Dan itu menambah kayak down banget mental aku, karena bagi aku uang segitu adalah uang yang benar-benar aku kumpulin jungkir balik pada saat itu, ternyata hilang gitu aja gitu. Bukan hilang gitu aja sih ya, buat aku juga, cuman maksudnya kayak ngenes aja karena pengharapannya mungkin terlalu tinggi. Aku ngerasa kayak di sini karena di TV kan di sini tuh bagus gitu, aku akan berhasil nih di sini. Ternyata penanganan infertilitasnya gagal, terus si endometriosisnya juga masih ada gitu. Dan kebetulan karena saat itu pandemi, aku memutuskan untuk tidak kontrol lagi. Dan awal-awal pandemi itu aku juga dapat jatah WFH. Jadi aku kayak di rumah itu kayak
ngerasain mungkin di rumah terlama pada saat itu ya, walaupun aku WFH-nya tuh kayak cuman sebentar aja sih waktu itu, kayak 1 atau 2 bulanan gitu, selang-seling masuk atau enggaknya, selebihnya aku tetap masuk lagi. Tapi itu mungkin keadaan yang paling lama aku di rumah, karena biasanya kan setiap hari harus kerja. Dari situ aku kayak mencoba, oh iya, mungkin yang harus aku benahi itu adalah yang pertama kali adalah dari diri aku sendiri nih gitu. Hari ini kista endometriosis aku masih ada. Aku sudah mencoba untuk berbagai macam dokter, berbagai macam pengobatan medis alternatif gitu, udah aku lakuin, tapi ternyata belum jodoh juga. Jadi sebenarnya sekarang apa yang harus aku lakuin? Yang mungkin aku lakuin adalah aku harus meminta sama Tuhan. Dalam pikiranku saat itu adalah itu. Mungkin aku udah mencoba berusaha berobat ke tempat yang mahal, tapi aku mintanya sama Tuhan tuh kurang gitu. Dan dari situ aku sadar, akhirnya itu membuat aku, aku harus nonton tausiah nih banyak-banyak. Karena biasanya kalau dengerin ceramah itu, kalau sekilas kalau aku lagi di dalam perjalanan dengerin di radio gitu, baru dengerin. Tapi dari saat itu aku kayak coba berubah haluan gitu loh teman-teman. Berubah haluan, apa yang aku tonton, apa yang aku lihat itu kayak coba deh kita ubah gitu. Dan itu benar-benar kayak memang merubah pikiran aku gitu. Yang tadinya aku selalu tidak menerima dengan keadaan, akhirnya yaudah pelan-pelan kita rubah ini, dan itu mempengaruhi ke pola makan. Jadi kalau dulu aku itu sangat bermusuhan dengan makanan-makanan tertentu yang aku baca dari literatur tidak baik untuk orang endometriosis, itu kayak lihatnya itu musuh aku. Ternyata saat itu aku coba, oh bukan begitu caranya gitu, itu tidak baik gitu, itu makanan sudah diberikan oleh Tuhan, kalaupun aku harus hindari, tidak begitu caranya. Contohnya kayak misalnya durian itu dulu bagi aku adalah musuh bebuyutan banget, karena aku ingat pas ke operasi yang pertama beberapa bulan kemudian aku coba makan durian dan berakhir di IGD rumah sakit. Itu menjadi momok menakutkan buat aku. Tapi aku evaluasi lagi, mungkin pada saat itu mindset aku adalah takut dengan durian. Jadi saat aku makan pun aku ngerasa, aduh abis ini aku kenapa ya gitu. Itu juga salah ya. Jadi akhirnya aku mencoba berdamai keadaan. Aku menjalani pola hidup sehat tapi tidak bermusuhan dengan makanan. Artinya aku makan makanan sehat orang pada umumnya, tidak memplot-plotkan makanan itu untuk orang endometriosis gini, enggak. Dari situ aku mulai perlahan aku coba berubah pola hidup aku, jasmani dan rohaninya, dan memang bekerja dengan baik teman-teman, bekerja dengan baik sampai akhir tahun lalu 2021 kemarin aku evaluasi di salah satu rumah sakit besar. Itu endometriosisnya hanya bercak, bekas-bekas yang dulu. Itu adalah suatu keajaiban bagi aku. Dan yang paling ajaibnya adalah tidak merasakan nyeri itu adalah anugerah terindah bagi aku deh kayaknya, karena memang itu nyeri itu sangat amat mengganggu kualitas hidup. Kalau tentang untuk urusan infertilitasnya, kalau dulu mungkin aku selalu berfokus dengan itu, aku tidak pernah. Kalau dulu tuh jadi pikirannya itu bukan aku pengen sehat, tapi aku pengen bebas dari gangguan infertilitas ini, aku pengen bebas dari gangguan kesuburan ini. Jadi bukan pola hidup sehatnya yang aku dahulukan kalau dulu gitu kan, selalu mikirnya tentang infertilitasnya ini. Tapi kalau sekarang aku berpikir gimana caranya aku harus sehat, bonusnya adalah tertanganinya gangguan infertilitas aku ini. Walaupun memang perubahannya dari sekian banyak gangguan reproduksi aku sampai saat ini baru endometriosisnya aja yang berkurang. Tapi itu adalah udah sangat bersyukur banget, karena gangguan pertama kali yang aku temukan 8 tahun lalu itu adalah endometriosis. Nah, semoga setelah ini gangguan-gangguan yang lainnya akan pelan-pelan ikut membaik dan hilang itu teman-teman. Mungkin lain kali aku bikin step by stepnya tentang perubahan pola hidup aku. Tapi sekarang segitu dulu deh teman-teman pengalaman yang aku bagikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ini, dan terima kasih untuk subscriber lama yang udah menonton semua videoku yang akhirnya aku tarik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.